memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah SWT. Baiklah, kepada ketua kelas Bobi, pimpin doa. Baiklah, kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa mulai, doa selesai. Amin. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Tidak tahu, Pak. Nah, hari ini kita memasuki tema ke-7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, muatan pembelajaran IPS, dan pembelajaran ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu dengan membaca siswa dapat menjelaskan sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda secara benar. Yang kedua, dengan membaca siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di berbagai daerah secara benar. Nah, di sini kita akan belajar tentang pembelajaran IPS, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Selanjutnya, yang menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tentang sistem tanam paksa dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap sistem tanam paksa. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan media, yaitu mengenai tentang yang atas ini merupakan media tentang gambaran ilustrasi sistem tanam paksa, dan gambaran kedua ini, bagian kedua ini yaitu tentang bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap sistem tanam paksa yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Nah, membahas tentang sistem tanam paksa. Apa sih sistem tanam paksa itu? Sistem tanam paksa adalah suatu sistem di mana rakyat Indonesia ini dipaksa oleh kolonial Belanda untuk bekerja secara sukarela. Nah, di sini rakyat Indonesia diperintahkan untuk bercocok tanam, yaitu menanam kopi, menanam teh, dan sebagainya untuk membantu ekonomi rakyat, ekonomi kolonial Belanda. Nah, itulah sekilas sistem tanam paksa. Sekarang coba anak-anak buka halaman 9. Nah, di sana terdapat penjelasan mengenai tentang apa itu sistem tanam paksa, latar belakang terjadinya sistem tanam paksa, dan dampak yang dialami oleh Indonesia ketika terjadinya tanam paksa. Nah, sekarang Bapak kasih waktu kalian untuk membaca dan memahaminya, kemudian kalian Bapak untuk mencoba maju. Bapak silakan untuk maju ke depan satu-satu. Baiklah, Bapak beri waktu kalian untuk membaca. Baiklah, jika sudah selesai, sekarang di sini siapa yang ingin mencoba maju ke depan untuk menjelaskan hasil bacaannya tadi? Bapak silakan. Ya, kepada Bobi, Bapak silakan untuk maju ke depan. Duduk di sini untuk menjelaskan hasil bacaannya. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil bacaan saya tadi, yaitu tentang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830. Jumlah 1/5 atau 20% tersebut mungkin tidak akan terlalu memberatkan para petani, namun kenyataannya rakyat Indonesia justru sangat menderita. Itu karena implementasi kebijakan tersebut menyimpang jauh dan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat di Indonesia saat itu. Nah, untuk latar belakang sistem tanam paksa, yaitu sistem tanam paksa pemerintah
Ini dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu. Di antaranya adalah yang pertama, Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Yang kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Dan yang ketiga, Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Nah, untuk dampak tanam paksa terhadap Indonesia sendiri yaitu yang pertama, Indonesia jadi kenal sama tanaman yang laku diperdagangkan secara internasional, atau dengan kata lain jadi punya komoditas ekspor yang laku seperti kopi, teh, terung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga buruh menjadi murah dan masyarakat pedesaan mengenal sistem pemodalan, sehingga terjadi perubahan pola transaksi dan pola transaksi tradisional ke arah pengembangan ekonomi moneter. Dan yang ketiga yaitu rakyat Indonesia kelaparan karena tidak bisa menahan padi maupun jagung untuk dimakan. Korban jiwa pun tidak dapat dihindari. Nah, itulah hasil analisis saya, Pak. Baik, terima kasih Bobi. Kasih tepuk tangan untuk saudara kita, teman kita Bobi. Nah, selanjutnya Bapak kasih kesempatan satu kali lagi, siapa yang bersedia untuk menjelaskan hasil bacaannya ke depan. Kelak pada Nazar, Bapak silakan. Saya akan menjelaskan pengertian tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanam ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa ada pada masa penjajahan Belanda disebut Kulturistelsel. Istilah Kulturistelsel sebenarnya berarti sistem tanaman, kultur sistem atau cultivation system. Selanjutnya latar belakang sistem tanam paksa. Yang pertama, kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. Yang kedua, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Yang ketiga, kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal dari 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk Belanda. Selanjutnya, dampak tanam paksa terhadap Indonesia. Yang pertama, rakyat Indonesia harus mengalami kemiskinan karena harga diatur oleh pihak Belanda. Mereka juga masih harus membayar pajak. Yang kedua, infrastruktur Indonesia dibangun demi memperlancar distribusi hasil tanam paksa. Contohnya jembatan, jalan raya, pelabuhan, dan rel kereta api dikembangkan untuk mengangkut hasil tanam paksa. Yang terakhir, penerapan sistem yang tidak manusiawi ini mendapatkan banyak kritik dari pejuang Indonesia serta aktivis HAM di Belanda. Pada akhirnya sistem dihentikan pada tahun 1970. Untuk membalas budi terhadap rakyat Hindia Belanda atau Indonesia, Belanda menerapkan sistem politik balas budi atau yang juga dikenal sebagai politik etis. Itu saja, Pak. Baiklah, terima kasih untuk Nazar. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Nah, itulah sistem tanam paksa. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang apa sih perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap sistem tanam paksa. Kita ketahui bahwasannya di Indonesia ini terdapat berbagai macam kerajaan. Nah, berbagai macam kerajaan tersebut melakukan perlawanan terhadap peraturan yang dibuat oleh kolonial Belanda, yaitu peraturan sistem tanam paksa. Nah, di depan ini merupakan gambaran ilustrasi bentuk perlawanan para kerajaan-kerajaan terhadap sistem tanam paksa yang diterapkan oleh kolonial Belanda.
Sekarang Bapak akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok kecil, yaitu secara berpasang-pasangan. Kalian analisislah gambar di depan ini. Kalian cari satu bentuk saja perlawanan rakyat Indonesia terhadap sistem tanam paksa. Baiklah, Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakannya. Baiklah, jika sudah selesai, untuk perwakilan kelompok siapa yang bersedia maju terlebih dahulu? Saya, Pak. Baiklah, pada Sadam, Bapak silakan maju ke depan untuk menceritakan analisis perang perlawanan terhadap sistem paksa. Sadam, maju ke depan. Perlawanan Patimura. Perlawanan pertama datang dari wilayah Maluku. Kapiten Patimura atau yang dikenal juga sebagai Thomas Montolesio melakukan perlawanan karena adanya perbedaan perlakuan yang diterima oleh rakyat Maluku ketika diperintah oleh Inggris dan Belanda. Selain itu, adanya pajak yang tinggi dari Belanda kepada rakyat Maluku membuat rakyat marah, sehingga akhirnya melakukan perlawanan dengan pimpinan oleh Patimura dan juga beberapa tokoh lainnya seperti Antoni, Rebu, dan Christina Marta Tiahahu. Dalam perlawanan ini Patimura sempat berhasil merebut benteng Darmstadt di Sapurwa. Namun perlawanan ini mengalami kegagalan karena pasukan Patimura kalah dalam hal persenjataan dan juga jumlah pasukan. Baik, itulah perlawanan dari Patimura. Baik, terima kasih Sadam. Kasih tangan untuk teman kita yang sudah maju. Terima kasih. Sama. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok selanjutnya untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil analisisnya. Ya, kepada Nazar, silakan maju. Baiklah. Perlawanan rakyat. Perang Paderi 1821 sampai 1837. Awal mula perang Paderi adalah ketika adanya konflik antara dua kelompok dalam masyarakat Minang, yaitu antara kaum Paderi dan kaum Adat. Nah, dalam perang yang terjadi antara 1821 sampai 1825 ini kaum Adat dibantu oleh Belanda untuk mengalahkan kaum Paderi. Namun di tahun 1825 peperangan ini sempat berhenti karena adanya gencatan senjata. Keputusan ini diambil oleh Belanda karena mereka harus mengatasi perlawanan Pangeran Diponorogo. Nah, di masa tersebut ternyata kaum Adat dan kaum Paderi memutuskan untuk melakukan perdamaian, serta Belanda berhasil mengatasi perang Diponorogo. Mereka kembali melakukan serangan ofensif terhadap kaum Paderi. 1837 menjadi akhir dari perang Paderi. Di bulan Agustus 1837, pasukan Belanda tersebut berhasil merebut benteng Bonjol. Lalu di bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol terpaksa menyerah. Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan ke Cianjur, kemudian Minahasa. Bila itu saja, Pak. Baik, terima kasih untuk saudara Sadam, Nazar. Tepuk tangan untuk wanita. Baiklah, itulah materi kita hari ini, yaitu mengenai tentang sistem tanam paksa, mengenai tentang perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap sistem tanam paksa. Nah, sebelum Bapak akhiri proses pembelajaran kita hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah senang? Alhamdulillah, jika senang semua. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, Bapak persilakan memimpin doa. Baiklah, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Nah, Bapak akhiri proses pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali
dalam proses pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi